Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, dakwah beliau, kita dapat menerima hidayah Islam melalui perjuangan dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini sering sekali banyak para dai, para mubalik, para ustadz yang membahas tentang Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas atas petunjuk itu dan sebagai pembeda. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, beliau menjelaskan hadza madhun lil Qur'anil ladzi anzalahu Allah. Ini adalah pujian bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan. Sebagai apa? Sebagai hadan, sebagai petunjuk liqulubil ibad mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ah. Petunjuk bagi hati para hambanya, yang mana hambanya tersebut mengimani Al-Quran, membenarkannya, dan juga menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diikuti. Nah, yang jadi masalah pada zaman kita hari ini, Al-Quran sering diperlombakan, hafalan Al-Qurannya, sering dilombakan tilawatil Qurannya. Namun jarang sekali di antara kaum muslimin yang berlomba-lomba untuk mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai rules dalam hidupnya. Nah, maka karena Al-Quran ini adalah suatu petunjuk bagi manusia, maka selayaknya petunjuk itu ibaratkan peta, harta karun pada suatu pulau, di mana orang-orang yang berburu harta karun dan dia memegang peta, kemudian membacanya, melihatnya, serta mengaguminya. Namun jika dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam peta tersebut, maka peta tersebut tidak akan menghantarkannya kepada titik lokasi di mana harta karun itu tersembunyi. Nah, sama halnya dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, diperlombakan, tapi tidak kita jadikan petunjuk untuk kita ikuti dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bahkan bernegara, maka Al-Quran tidak akan memberikan efek yang signifikan pada kehidupan kita. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan tafsirnya, wabayinat, yaitu makna wabayinat itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir sebagai wadalailu
wa hujjah, sebagai petunjuk-petunjuk, ya, dan sebagai hujjah. Atas apa? Bayyinatu wadihatun jaliyatun lima fahimaha wa tadabbaraha, yaitu petunjuk yang gamblang, yang terang benderang bagi orang-orang yang memahami Al-Quran dan juga mentadabburinya atau memikirkannya. Kemudian selanjutnya, Al-Quran itu sebagai dallatun ala sihhati, membuktikan kebenaran apa yang dibawa daripada Al-Quran itu, yaitu berupa hidayah, maja'a bihi minal huda, yaitu berupa hidayah, berupa petunjuk, al-munafi lid-dhalal, ya, yang mana petunjuk itu menunjukkan pertentangannya terhadap kesesatan. Dan kemudian warusdil mukhalafi lil ghayy, dan Al-Quran juga sebagai petunjuk yang mana bertentangan dengan kesesatan. Wa mufarraqan, dan Al-Quran juga sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Wal halali wal haram, dan sebagai pembeda antara yang halal dan yang haram. Maka dari sini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita jadikan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan bagi kita, ya, tapi kita jadikan sebagai petunjuk, dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk berusaha bersama-sama mengikuti dan menerapkan atau melaksanakan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.